Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya, masih di channel Bogang lagi. Di video kali ini saya akan ngejelasin tentang lebih baik mana menggunakan kolam lele yang terbuka bagian atasnya atau yang tertutup, teman-teman. Oke, kita mulai teman-teman ya. Untuk saya pribadi, saya lebih memilih menggunakan cara yang terbuka, teman-teman. Sebelumnya di sini memang saya banyak sekali pepohonan, pohon-pohon tinggi ya teman-teman. Jadi sebelum saya bangun kolam ini, saya tebang semuanya. Saya memang niatnya menggunakan cara yang terbuka. Setelah saya tebang baru saya bangun kolamnya. Kenapa alasannya teman-teman saya menggunakan cara yang terbuka? Sekaligus kita lihat ya apa perbedaan nanti dengan yang tertutup. Begini teman-teman, saya menggunakan cara yang terbuka itu karena menurut saya sinar matahari itu bisa menembus langsung ke dasar kolam. Setidaknya makanya kita menggunakan ketinggian 80 cm ya teman-teman dari bibir dalam kolam, air dalam kolam. Untuk ukuran konsumsi 80 cm itu udah tertinggi. Artinya kalau dia belum nyampe ke konsumsi, gunakanlah di bawah itu 70 cm, 60 cm, terus ke bawah. Semakin kecil semakin sedikit juga teman-teman ya. Untuk ketinggian kolam ini kan 1 meter. Jadi kita gunakan airnya nggak sampai segitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk apa kok sinar matahari bisa nembus langsung ke bawah? Itu begini teman-teman, keuntungannya kalau sinar matahari langsung bisa ke dalam kolam, setidaknya ke dalam kolam ya, ke dalam air, itu satu, keuntungannya itu bisa mengurai mengurai ini amonia teman-teman, yang tertimbul dari sisa pakan atau kotoran ikan itu sendiri, itu yang berpotensi menjadi gas amonia. Nah, itulah yang akan terurai oleh sinar matahari secara langsung, teman-teman. Jadi itu satu keuntungan di situ. Yang kedua, menghangatkan suhu air ya, teman-teman. Jadi kalau terlalu dingin, ekstrim, kadang siangnya panas, malamnya dingin banget gitu. Itu suhu ekstrim itu yang biasanya kita rawan ya, teman-teman. Jadi bisa kita ukur menggunakan pH. Alat tuh ada alatnya tuh, pH air ya teman-teman. Jadi tapi kita nggak perlu gunakan itu juga kalau nggak ada, kita gunakan cara manual. Gini, kita celupkan aja tangan nih, selengannya teman-teman ya, sampai di sikut. Kita celupkan aja di situ, nanti terasa hangat. Itu malah kondisi standar teman-teman, kisaran 6 sampai 8, karena pH air yang bagus untuk ikan ya, lele, itu antara 6 sampai 8. Jadi kita masukkan aja tangan, itu sudah hangat, itu sudah di posisi itu teman-teman, antara 6 dan 8. Oke. Lanjut ya teman-teman. Kalau misalkan kita tutup bagian atasnya, itu sinar matahari nggak bisa nembus secara langsung ya teman-teman. Ya itulah, teman-teman kan akhirnya bisa mengerti tujuan dari sinar matahari itu bagaimana. Saya buat terbuka begini tuh bagaimana tujuannya. Ya seperti itu. Apakah ikan tidak kepanasan? Enggak teman-teman, ikan nggak kepanasan. Di dalam itu semakin dia ke dalam itu dingin teman-teman. Jadi mungkin bukan dingin lagi ya, karena panas atas agak hangat lah. Jadi dia bisa mengkondisikan di mana posisi dia, ikan itu sendiri. Intinya di ketinggian 80 cm tuh ketinggian ukuran konsumsi teman-teman. Jadi itu sudah cukup, walaupun sinar matahari dalam kondisi terbuka seperti kolam saya ini, bisa lihat teman-teman, lihat ya, terbuka semua ya, nggak ada pepohonan, nggak ada yang menutupi. Dan oke, kalau kita mikir paranet ya, istilah paranet itu mungkin sedikit penutup supaya tidak terlalu panas gitu mungkin, tapi ada sinar yang masuk, boleh kalau teman-teman mau pakai seperti itu. Itu memang bisa menolong teman-teman. Satu keuntungan pakai itu ya, itu bisa menahan air hujan secara langsung.
bukan menahan air hujan yang jatuh ke air kolam ya, ke permukaan air kolam, tapi menahan kerasnya jatuhnya air ini loh teman-teman. Jadi jatuhnya air secara langsung ke kolam dari langit ya, itu membuat satu getaran bagi ikan. Di permukaan kolam itu ada getaran, jadi bisa membuat ikan stres teman-teman. Beda dengan kalau dia nyantol dulu di paranet, setelah nyantol di paranet baru dia netes jatuh ke air. Itu nggak akan sekeras seperti jatuh langsung ya teman-teman. Itulah gunanya paranet. Yang kedua, paranet itu bisa digunakan untuk melindungi dari dedaunan kering jikalau ada pepohonan tinggi besar di sekitar kolam kita. Itu bisa menahan daun yang tidak masuk ke kolam. Mungkin teman-teman hanya berpikir mungkin ada yang berpikir gini, maaf, ada daunan aja kenapa sih kalau cuma jatuh ke kolam, kan nggak apa-apa ya, bisa diambil gitu. Iya, tapi dedaunan itu kita nggak pernah tahu apakah dia membawa bakteri yang bisa menimbulkan penyakit teman-teman. Itu kemungkinan seperti itu. Setidaknya kita bisa meminimalisir kalau kita menggunakan paranet. Dari daun kita tahan, udah nggak ada yang masuk, tapi tetap aja bakteri itu bisa melalui debu yang kebawa angin masuk ke dalam. Dan banyak cara lah bakteri atau penyakit itu masuk. Rajin-rajinnya kita aja setiap hari kurangilah sejengkal air yang bagian bawah, otomatis ya teman-teman, kita buka pembuangan langsung ke bawah, 1 jengkal air turun, kita isi lagi yang baru. Itulah setiap hari seperti itu. Jikalau memang ada sesuatu yang nggak nyaman, teman-teman terasa kok baunya, aromanya nggak enak, atau nafsu makannya kurang, turunlah lebih 2 jengkal atau mungkin sekitar 50% dari ketinggian air sebelumnya gitu teman-teman. Itu bisa, itu baru kita tambah air baru lagi, jadi akan normal insya Allah. Ini seperti itu teman-teman. Kelebihan kolam terbuka seperti itu yang saya katakan, dia akan mendapat sinar matahari langsung yang bisa mengurai gas amonia, mengurai amonia, terus menghangatkan air kolam, karena kita nggak perlu, sekali lagi kita nggak perlu ngatur ikannya ya. Bagaimana cara kita ngatur ikan, bukan, tapi air kolam, karena itu alamnya. Kalau air kolam alamnya ikan sudah bagus, otomatis ikan akan nyaman teman-teman. Itu aja, dan nafsu makan pastinya tinggi. Oke, semoga semua apa yang saya jelaskan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bisa buat tambahan referensi bahwa air kolam lele lebih baik terbuka. Itulah jawaban dari apa yang kita bahas kali ini. Lebih baik kolam terbuka ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen teman-teman, tulis apapun jika itu pertanyaan, insya Allah akan saya jawab di video selanjutnya. Dan pastinya subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.